Yuk, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih berkesempatan untuk kembali mengikuti proses pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Ya, untuk yang lain kita semuanya sikap berdoa. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih ya kepada Natalia yang sudah memimpin kita berdoa di pagi hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Arifin Rambe. Muhammad Arifin Rambe. Muhammad Arifin Rambe. Siapa Jadi lagi? Ahmad. Jadudin kenapa Jadudin? Sakit. Oh ya, kita doakan ya semoga lekas sembuh supaya bisa kembali mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum kita lanjut, Pak Guru punya satu permainan. Permainan ini membutuhkan konsentrasi. Tujuan permainan ini adalah supaya menata konsentrasi kalian di dalam proses pembelajaran hari ini. Aturan permainannya adalah ikuti kata-kata Pak Guru. Sudah bisa paham aturan permainannya? Sudah. Sekarang siap. Bebek. Bebek. Ayam. Ayam bebek bebek bebek. Ayam bebek bebek bebek. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Oke. Sudah biasa ya. Berarti semuanya sudah konsentrasi. Berarti sudah memahami aturan permainan hari ini. Sehingga Pak Guru yakin bahwa kalian punya konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini ada. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Pada pertemuan beberapa hari kita belajar materi tentang faktor-faktor apa kemarin itu? Faktor-faktor mendorong. Ya, faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kemudian ada juga syarat ya, syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, oleh karena itu Pak Guru mau bertanya. Sebelum kita belajar, Pak Guru mau bertanya. Pernahkah kalian kerja bakti di lingkungan masyarakat? Pernah. Oke. Bakti apa di sana? Gotong royong. Gotong royong apa? Membuat rumah. Membuat rumah. Apa lagi? Membuat jalan. Membuat jalan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru punya satu permainan. Sekarang Pak Guru persilakan Basri, silakan maju ke depan. Pak Guru punya meja ya. Ya. Ini Basri, ini pulpen. Permainannya, pindahkan pulpen yang ada di pojok sini ke pojok sebelah kanan. Silakan Basri. Dengan satu jari, ya, dengan satu jari, tanpa menyentuh meja. Jadi diangkat, kemudian simpan di sini dengan satu jari. Silakan. Tidak boleh dijepit ya. Tidak boleh jepit. Tangan tidak boleh. Ya, pulpennya jatuh. Bisa Anda lakukan itu secara sendiri? Tidak bisa. Apa yang kamu lakukan? Saya membutuhkan orang lain. Basri membutuhkan orang lain. Ya, Basri membutuhkan orang lain. Siapa yang Anda butuh? Sari, silakan Sari maju. Ya, masih pada perintah yang sama. Silakan pindahkan pulpen ini ke pojok sana dengan menggunakan satu jari telunjuk. Silakan.
Tidak boleh menyentuh meja. Iya, bisa ya. Kita tepuk tangan. Oke. Sekarang Pak Guru mau tanya. Apa hikmah permainan yang paling sederhana ini? Kira-kira dari permainan yang sederhana ini hikmah apa yang diambil? Siapa yang bisa tangkap hikmah dari permainan ini? Ada yang bisa? Silakan. Suatu pekerjaan yang berat tidak bisa dilakukan sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Suatu pekerjaan yang berat tidak bisa dilakukan secara sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Kita kasih aplaus untuk Abdul. Benar sekali ya. Sekecil apapun ini, kalau tidak bisa dilakukan secara sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, itu yang akan kita belajar pada kesempatan hari ini. Untuk memindahkan pulpen ini, si Basri membutuhkan yang namanya kerjasama. Nah, kerjasama itu adalah bagian daripada bentuk interaksi sosial. Apakah itu dia disosiatif atau asosiatif, itu yang nanti akan bisa pelajari lebih dalam. Oke, silakan kembali dulu. Sekalian, model pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini masih menggunakan model pembelajaran sebagaimana pada pertemuan beberapa hari yang lalu, yaitu model pembelajaran kontekstual teaching and learning, atau yang disingkat CTL. Ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ya, kalian diharapkan mampu ya. Yang pertama, silakan. Ya, silakan. Mengidentifikasi bentuk interaksi sosial. Yang kedua, menganalisis bentuk sosial, asosiatif dan disosiatif dalam kehidupan sehari-hari. ya, menganalisis bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis bentuk interaksi sosial, asosiatif, dan disosiatif dalam kehidupan sehari-hari. ya, menyajikan hasil analisis bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif dalam kehidupan Sehari-hari. Nah, oleh karena itu, sebagai pengantar pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan menampilkan beberapa gambar dengan tujuan bahwa gambar yang Pak Guru tampilkan ini kalian diminta untuk mengamati, kemudian menganalisis terhadap gambar-gambar yang ada.
Ya, itu tadi beberapa gambar kaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan bentuk kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya. Bergerak dari sekarang. Kelompok 1 di sebelah pojok sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini ya. Kelompok semua? Buku mungkin disimpan dulu ya. Ya. Oke, kalau sudah bentuk kelompok semua, perhatikan. Ya, perhatikan. Kalau sudah bentuk kelompok semua, Pak Guru mau bertanya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian di dalam menangkap gambar-gambar yang sudah Pak Guru sajikan. Nah, kira-kira gambar apa saja yang tadi Pak Guru tayangkan di sini? Ada yang bisa menangkap? Ya, silakan. Kerjasama dalam pemilu. Kerjasama dalam pemilu. Oke, karena tadi ada PDI dengan Golkar, jadi kerjasama dalam pemilu boleh. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kerjasama dalam membangun masjid. Kerjasama dalam membangun masjid, ya, karena ada tampak gambar pengecoran masjid tadi boleh. Ada lagi yang lain? Silakan. Persaingan dalam pertandingan bola kaki. Persaingan dalam pertandingan bola kaki, ya, karena ada ada permainan bola kaki tadi. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Gotong royong membersihkan halaman sekolah, bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Model bangunan masjid bercorak Hindu Buddha. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, oke, bagus ya. Luar biasa. Itu tadi beberapa gambar yang sudah Pak Guru tampilkan dan kalian sudah mampu untuk menganalisis kaitan dengan gambar itu. Apakah gambar itu pernah kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Nah, itu adalah gambar-gambar kontekstual yang Pak Guru sajikan. Jadi Pak Guru ambil gambar itu berdasarkan situasi yang pernah kalian alami di lingkungan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini Pak Guru akan membagikan Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian selesaikan. Namun Pak Guru memberikan sedikit gambaran bahwa di dalam bentuk interaksi sosial itu, ya, di dalam bentuk interaksi sosial itu ada interaksi sosial asosiatif, ya, ada bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif itu nanti dibagi lagi. Ada kerjasama, ada akomodasi, ada akulturasi, ada asimilasi, dan lain-lain. Begitu juga interaksi sosial disosiatif. Ada kompetisi, ada persaingan, ada pertentangan atau konflik. Nah, poin-poin itu yang nanti Pak Guru ingin supaya kalian bedah di dalam LKPD ini, ya. Dengan tujuan bahwa LKPD yang Pak Guru bagikan ini kalian menyelesaikannya secara berkelompok. Oke, sekarang Pak Guru bagikan ke setiap kelompok. Oke, sudah semua ya? Ya, sudah semua. Maka pertama sebelum mengerjakan LKPD, tentu kalian harus membaca dulu petunjuk yang ada di LKPD. Silakan dikerjakan dan didiskusikan secara berkelompok. Silakan dibaca ya, petunjuknya dipelajari dulu, baru dilanjutkan. Ya, di situ ada beberapa gambar ya. Ada beberapa gambar di situ. Kemudian baca dia punya instruksi dari perintah yang ada di LKPD itu. Perintah yang ada di LKPD itu dipahami, kemudian diselesaikan di lembar LKPD yang ada. Silakan Pak Guru kasih waktu 15 menit. Ya, waktu 25 menit ya. Ya, waktu 25 menit dari sekarang.
Silakan jangan lupa nama kelompok, identitasnya semuanya ditulis. Kerjasama dan berdiskusi. Ya. Ya, didiskusikan ya, masing-masing kelompok diskusi. Teman-teman, gambar satu ini dia termasuk permainan bola kaki. Dia bentuk interaksi sosial disosiatif karena dia termasuk kompetisi. Bisa, boleh ya. Ini gambar satu ini apa tadi? Persaingan bola kaki. Persaingan bola kaki. Berarti bagaimana itu? Dia termasuk bentuk interaksi disosiatif. Dia termasuk Bentuk interaksi disosiatif. ya bentuk interaksi sosial disosiatif. Sekarang dijabarkan di LKPD itu, ya? Ya. Oke, bagus. Berikut kelompok 2 ini bagaimana? Kelompok 2. Ya. Ya, gambar apa? Gambar berapa itu? Gambar 2. Gambar 2 apa itu? Ya. Gambar 2 ini apa? Apa? Demo, ya. Demo atau unjuk rasa ya. Terus berarti bagaimana itu? Ya. Dia termasuk ya, termasuk bentuk interaksi sosial ya, disosiatif. Karena ada apa di sini? Ada pertentangan atau ya alternatif. Bisa diuraikan, sekarang diuraikan di LKPD ya. Bagaimana kelompok ini sudah? Sudah. Gambar berapa tadi? Gambar 3 dengan gambar 4. gambar 3 gambar apa di situ? Ya, kerjasama. Kerjasama apa di sana? Membersihkan halaman tempat ibadah. tempat ibadah. Kalau begitu kerjasama ini masuk dalam bentuk interaksi sosial apa itu? Asosiatif. Jadi bisa diuraikan, dijabarkan di LKPD ya. Silakan didiskusikan ya. Jangan. Jadi dianalisis ya, gambar semua gambar 1, 2, 3, 4 itu dianalisis ya. Jadi kalau gambar 2 masuk konflik, berarti gambar 1 ini apa? Gambar 3, 4 itu apa ya? Itu didiskusikan ya. Kelompok ini bagaimana? Semua gambar. Semua gambar dianalisis ya. Gambar 1 ini gambar 2, 3, 4 itu apa? Itu dianalisis. Jadi bagi-bagi supaya cepat bagi. Bagi 1, 2 orang selesai dengan 1. Silakan. Di sini sebelah sini. Cepat dibagi ya.
atau belum? Belum. Bagaimana saya sudah sampai di mana tadi? Gambar 3. Jadi bagaimana ini? Gambar 1 sudah? Sudah. Gambar 1 bagaimana? Gambar 1 merupakan persaingan bola kaki. Ya, misalnya bola kaki. Dia termasuk interaksi sosial disosiatif. Ya, bisa, benar. Ya. Oke, itu sudah disajikan di LKPD. Jadi dianalisis lagi ya gambar-gambar yang lain ya. Oke, bagus. Kelompok di sana sudah belum? Ya, sudah sampai di gambar berapa? Gambar 2. Yang sudah gambar 2. Sudah kan gambar 2 bagaimana? Gambar 2 ini dia masuk. Gambar 2 ini apa? Gambar apa ini? Demo. Ya, rangsangan demo, toh? Ya. Kalau begitu demo ini dia masuk di dalam bentuk interaksi sosial apa itu? Disosiatif. Karena demo ini mencerminkan adanya Konflik atau pertentangan. ya, konflik atau pertentangan. Berarti dia masuk di interaksi sosial disosiatif. Ya, itu diuraikan semua ya di LKPD. Begitu juga gambar-gambar yang lain ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah. Ya. Kelompok 3 bagaimana? Gambar 1 ini sudah? Sudah. Gambar 1 tadi bagaimana gambar 1 ini? Sudah sama membersihkan. Gambar 1 itu sepak bola. Oh iya, berarti dia masuk di interaksi sosial apa ya? Disosiatif. Karena pertandingan bola ini salah satu bentuk ya, kompetisi. Ya, disajikan ya, disajikan di saling diskusi ya. Gambar tersebut merupakan interaksi sosial asosiatif. Gambar tersebut merupakan Bentuk interaksi asosiatif. interaksi Asosiatif. 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 dari yang di atas menunjukkan sedang di tempat Bagaimana itu? Membersihkan halaman di tempat ibadah. Ya, membersihkan halaman Di tempat ibadah. berarti dia itu bagaimana itu? Dia itu termasuk Interaksi sosial asosiatif. ya interaksi sosial asosiatif karena adanya apa di situ? Kerjasama. Adanya kerjasama, ya toh? Bagus. Kelompok ini bagus ya. Harus aktif begitu. Di tempat ibadah. Halaman tersebut merupakan interaksi sosial Jadi nanti kasih
Berarti di sini kan misalnya gambar 1 ini kan tadi apa tadi gambar 1 ini? Ya, persaingan bola kaki. Berarti dia masuk interaksi sosial bentuk disosiatif. Dalam hal ini karena dia termasuk apa tadi? Persaingan atau kompetisi. Nanti diuraikan. Yang dimaksud kompetisi itu bagaimana? Itu juga diuraikan ya. Dijelaskan. Ini termasuk kompetisi karena begini. Itu dijelaskan juga ya. Atau ada di gambar sebelah? Tidak kan? Jadi itu nanti diuraikan juga ya. Kalau gambar 2, misalnya gambar 2 nanti dia termasuk disosiatif juga karena apa ini gambar 2 ini? Ya, konflik atau pertentangan. Berarti dia interaksi sosial disosiatif. Nah, nanti diuraikan kira-kira yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan konflik atau pertentangan itu bagaimana? Itu diuraikan juga ya. Oke, bagus. Kelompok ini bagaimana kelompok ini? Sudah. Coba perhatikan bersama. Jadi nomor 1 ini menunjukkan adanya pertandingan itu menunjukkan adanya apa? Kompetisi atau kompetisi berarti kalau sudah kompetisi berarti dia masuk di interaksi sosial bentuk disosiatif. Nah sekarang diuraikan kira-kira yang dimaksud kompetisi itu bagaimana? Itu juga diuraikan di angka ya. Begitu juga gambar 2. Kalau gambar 2 ini apa tadi? Demo. Ya, demo atau demo ya, benar demo, unjuk rasa ya. Ya. Berarti gambar 2 ini menunjukkan adanya peristiwa konflik atau apa? Ya. Konflik atau pertentangan. Kalau begitu, kalau sudah konflik atau pertentangan, berarti dia masuk bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial apa? Gambar 2 ya toh? Gambar 2 ini apa? Gambar 2 ini orang sedang demo atau unjuk rasa ya toh? Nah, kalau begitu, kalau sudah unjuk rasa atau demo, berarti dia termasuk ada kejadian apa di sini? Peristiwa apa di sini? Konflik. Ya, konflik atau pertentangan. Nah, kalau sudah konflik atau pertentangan, berarti dia masuk kategori bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, sekarang itu diuraikan di LKPD. Jangan lupa dijelaskan juga yang dimaksud konflik atau pertentangan itu yang bagaimana. Ya? Oke. Lanjut ya. Kelompok ini bagaimana kelompok ini? Apakah sudah selesai? Ya. Gambar berapa yang belum? 4. Gambar 1 sudah? Sudah. Ya, kalau gambar 1 tadi ini adanya apa tadi? Interaksi sosial disosiatif. Ya, karena adanya apa di sini? Persaingan atau kompetisi. Ya, atau kompetisi. Kalau sudah terjadi persaingan atau kompetisi, berarti dia masuk dalam kategori bentuk interaksi sosial disosiatif. Karena adanya apa tadi itu istilah apa? Kompetisi tadi kan? Sekarang diuraikan di LKPD. Kira-kira kompetisi itu bagaimana ya? Gambar 1 menunjukkan adanya peristiwa kompetisi. Kompetisi itu bagaimana? Itu juga diuraikan di LKPD ya. Begitu juga gambar 2. Gambar 2 apa tadi? Ya. Gambar 2 tadi menunjukkan orang sedang demo ya atau unjuk rasa ya toh. Ya. Kalau sudah demo atau unjuk rasa berarti adanya peristiwa apa di sini? Konflik atau pertentangan. Ya, konflik atau pertentangan. Oh, kalau sudah konflik atau pertentangan berarti dia masuk bentuk interaksi sosial disosiatif. Sekarang diuraikan juga yang dimaksud konflik atau pertentangan itu yang bagaimana? Itu juga diuraikan ya. Dilanjutkan. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah. Ya, kalau ada kelompok yang sudah kegiatan belajar satunya sudah selesai, bisa dilanjutkan di kelompok di kegiatan belajar kegiatan belajar 2. Kalau yang belum selesai
masih tetap untuk didiskusikan dan dilanjutkan sampai nanti selesai ya. Waktunya masih ada. Silakan. Terjadinya seorang perempuan menindas pihak lain. Mau bertanya ke Tuka? Ya, bagaimana? Apakah gambar 4 ini termasuk interaksi sosial? Gambar berapa? Berapa? Interaksi sosial dalam berperangan masyarakat atau berperangan kerja masjid? Kalau ini rumah ibadah ya, membersihkan halaman rumah ibadah. Jadi gambar 4 ini adanya unsur apa di sini? Gotong royong berarti ada unsur kerjasama. Iya, kan ada unsur kerjasama. Ya. Jadi kalau sudah masuk namanya kerjasama, berarti dia sudah bentuk interaksi sosial. Ya, betul. Juga ini membersihkan rumah ibadah ya, halaman rumah ibadah. Oke. Kelompok yang lain sudah? Belum. Sudah sampai gambar berapa? Sudah ya? Ingat salin. Nanti kalau sudah selesai, berarti lanjut ke kegiatan belajar 2 ya. Kalau sudah selesai semua, berarti lanjut ke kegiatan belajar 2 ya. Didiskusikan ya. Kelompok yang ini bagaimana kelompok 1? Sudah sampai di mana? Kegiatan mana tadi? Gini ke belakang. Sementara diskusi ya. Kalau gambar kedua, kegiatan belajar 2 ini datanya tentang apa nih? Apakah gambar gambar tersebut ya? Apakah gambar dari keempat ini pernah kalian temukan? Tidak ya. Kalau ya berarti diuraikan. Kemudian apa saja bentuk interaksi sosial yang kalian temukan di lingkungan tempat tinggal kalian. Begitu juga nomor-nomor yang lain harus diselesaikan di kegiatan belajar 2 ya. Apakah gambar tersebut tidak dapat kalian temukan di situ? Jadi kalau pernah uraikan. Oh, yang gambar SMP ini. Ya. Sesuatu yang pernah. Yang pernah kita lihat. berarti gotong royong kerjasama
kerjasama Nomor 1 kenapa? Soal nomor 1 kenapa? Ya, bagaimana? Bagaimana tadi? Kalau nomor 1 ini kan dari 4 gambar itu kan misalnya pernah kalian temukan di visual salari berarti ya tulis ya. Salah satu dipisah, kalau keempat-empat yang kamu temukan di visual salari bisa ditulis keempat-empatnya. Jadi bisa dari keempat gambar ini ya kami temukan di visual salari. Baik itu tapi kan yang jarang kan ini kan jarang. Kebanyakan gambar 2 ini kita dapat melalui nonton ya nonton televisi atau nonton kantor. Tapi yang selalu kita temukan itu gambar 1 gambar ya. Betul? Oke, sajikan. Bagaimana? Ya, dilanjutkan ya. Iya sudah. Apa saja bentuk interaksi sosial yang kalian temukan di lingkungan tempat tinggal kalian? Yang kami temukan di lingkungan tempat tinggal kalian, kami interaksi sosial asosiatif yang mempengaruhi kerjasama dalam gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat dan membersihkan lingkungan tempat ibadah. Apa saja bentuk interaksi yang kalian temukan di lingkungan tempat tinggal kalian? Yang kami temukan di lingkungan tempat tinggal kami, interaksi sosial asosiatif yang mempengaruhi bekerjasama dalam membersihkan lingkungan masyarakat dan bekerjasama dalam membersihkan lingkungan tempat ibadah. Sudah sampai di kegiatan belajar berapa? 2. Sudah selesai belum?
diskusi ya. Bagaimana? Nomor berapa? Nomor 2 tentang apa itu? Ya, aktivitas sosial yang banyak-banyak yang sudah tadi kalian temukan itu, kira-kira apa saja yang sudah kalian temukan di lingkungan sehari-hari ya? Itu di mereka. Kemudian apa lagi di situ? Apa saja bentuk sosial yang temukan lingkungan tempat tinggal kalian? Iya. Kemudian yang keempat, dampak apa yang kalian rasakan ya dengan adanya interaksi sosial di asosiatif. Jadi contoh permainan tadi itu bisa dijadikan jadikan bahan analisis untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ya. Di nomor 4 ini dampak apa yang kalian rasakan dengan adanya interaksi sosial yang asosiatif. Jadi contoh kasusnya seperti permainan tadi ya. Permainan tadi itu Basri tidak bisa angkat sendiri kalau ya tanpa membutuhkan orang lain. ya tanpa membutuhkan orang lain. Toh? Jadi ini juga sama. Jadi pertanyaan ini contoh kasusnya seperti yang sudah kita praktekkan di permainan pertama tadi ya. Jadi beraikan. Kira-kira dampak apa yang kalian rasakan? Ya? Kelompok ini bagaimana kelompok ini? Ya. Kegiatan belajar 2 soal nomor 2. Oke, dilanjutkan ya. Nomor 2, apa saja bentuk interaksi sosial yang kalian temukan di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Itu disajikan di LKPD. Kemudian gambar 3 juga gambar 4. Gambar 4 ini tentang dampak yang kalian rasakan dengan adanya interaksi sosial yang asosiatif. Ini contoh seperti permainan sederhana tadi ya. Oke, diselesaikan. Jadi kalau tadi Basri tidak mungkin angkat pulpen dengan satu jari secara sendiri tanpa memberikan bantuan orang lain. Jadi dengan bantuan Muhammad Syahrul tadi, pekerjaan yang sebenarnya berat tetapi bisa ringan. Itu diuraikan ya. Bagaimana kelompok lain? Kelompok lain bagaimana? Apakah sudah selesai? Belum. Pertanyaan nomor berapa? Nomor 3. 3 dan 4 ya. Kalau nomor 4 itu tentang dampak apa yang saya rasakan contoh permainan sederhana tadi itu ya. Itu dampak apa yang kamu rasakan seandainya pasti bekerja secara sendiri. Tapi dengan bantuan Muhammad Syahrul pekerjaan itu menjadi dari Muhammad Syahrul Bakuma pekerjaan itu menjadi salah satu dampak. Bisa diberikan dampak-dampak yang lain ya. Oke, silakan berdiskusi. Waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Didiskusikan. Kelompok 3 sudah belum? Belum. Ya, didiskusikan ya. Sudah selesai semua? Belum. Sudah belum? Kelompok ini. Tinggal berapa? 4. Ya, agak cepat ya. Waktu sudah mulai. Ini kelompok ini bagaimana? Sudah selesai? Ya. Ya, cepat. Kelompok ini bagaimana? Sudah selesai? Ya. Kelompok ini sudah belum? Sudah selesai. Oke, bagus. Ya. Yang belum diselesaikan ya. Ya, Bang. Ya Pak. Waktu tinggal beberapa menit lagi, 5 menit lagi. 6 menit.
Apakah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok ini bagaimana? Kelompoknya Basil apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok ini bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua, sekarang Pak Guru minta masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil analisisnya, ya. Misalnya kelompok 2. Kelompok 2 apa ini? Ya. Kelompok 2 menyajikan hasil analisis. Kelompok 1 dan kelompok 3 menyimak. Ya. Mendengar dan menyimak. Kemudian boleh memberikan pertanyaan maupun menyanggah. Ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, pada kesempatan ini Pak Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil analisisnya kaitan dengan apa yang sudah diselesaikan. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kelompok mana? 2. Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 ya. Ya. Kita mulai dari tengah, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Boleh pakai duduk ya. Yang lain kita mendengar. Simak. Silakan. Suaranya agak keras. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1 merupakan persaingan bola kaki atau kompetisi yang termasuk dalam interaksi sosial dan disosiatif. Ya. Persaingan atau kompetisi merupakan proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk saling bersaing dalam bidang-bidang kehidupan tertentu. Terus. Kelompok yang lain menyimak ya. Gambar 2 merupakan konflik atau pertentangan dalam demo atau tujuan unjuk rasa. Gambar ini termasuk interaksi sosial disosiatif. Konflik atau pertentangan dapat diartikan sebagai bentuk proses sosial yang terjadi ketika terjadinya seseorang kelompok dengan sadar atau tidak sadar menantang pihak lain. Gambar 3 merupakan kerjasama membersihkan lapangan. Gambar tersebut merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif. Kerjasama merupakan usaha bersama atau perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Gambar 4 merupakan bentuk kerjasama dalam membersihkan halaman di tempat ibadah. Gambar tersebut merupakan interaksi sosial asosiatif.
Kerjasama merupakan usaha bersama dalam perorangan atau kelompok untuk tercapai tujuan bersama. Sudah kegiatan belajar 1 sudah? Langsung dilanjutkan dengan kegiatan belajar 2. Apakah dari keempat gambar tersebut juga dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja bentuk interaksi sosial yang kalian temukan di lingkungan tempat tinggal kalian? Bentuk interaksi sosial apa saja yang sudah kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal kalian? Dampak apa yang kalian rasakan dengan adanya interaksi sosial yang asosial dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban 1. Ya, dari keempat gambar di atas kami temukan salah satu kehidupan sehari-hari yaitu gotong royong dan persaingan bola kaki. 2. Asosiatif dan disosiatif. Asosiatif misalnya gotong royong, membersihkan rumah ibadah, dan kerjasama dalam membangun masjid. Disosiatif misalnya persaingan dalam permainan bola kaki. Asosiatif dan disosiatif. Asosiatif bergotong royong bersama warga di sekitar lingkungan masyarakat. 4. Suatu pekerjaan yang tidak dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekian hasil diskusi kami. Kalau ada yang kurang, silakan teman-teman untuk bertanya. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke. Itu tadi. Oke. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mau disanggah oleh kelompok lain, perlu kasih kesempatan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa permainan bola dikatakan sebagai kompetisi? Ya, dia punya pertanyaan, mengapa permainan bola dikatakan sebagai kompetisi? Ada yang bisa menjawab? Oke, bagaimana? Ya, karena dalam pertandingan itu mereka saling bersaing untuk mencapai tujuannya masing-masing. Ya, di dalam pertandingan itu mereka saling bersaing untuk mencapai tujuannya masing-masing. Karena itu maka untuk memperoleh tujuannya masing-masing tentu mereka harus bersaing atau berkompetisi. Bagus jawaban untuk kelompok 2. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Ya, contoh akulturasi yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Ada yang bisa menjawab? Ya. Model bangunan rumah di paroki Alikoba. Ya, model bangunan rumah di paroki Alikoba. Sudah tahu toh ada gereja Alikoba, sudah tahu? Sudah. Di situ ada model bangunan rumah paroki, itu modelnya peninggalan masa Hindia Belanda, ya. Jadi desain bangunannya model Hindia Belanda. Ya. Jadi itu contoh bagian dari akulturasi, ya, gabungan antara beberapa dua budaya. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, maka pada kesempatan selanjutnya Pak Guru akan berikan kepada kelompok 1 lebih dulu. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menyimak. Oke, silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman Alfa Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1 merupakan bentuk interaksi sosial. Disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan dalam bentuk persaingan atau kompetisi, merupakan proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk saling bersaing. Gambar 2 merupakan bentuk interaksi sosial. Disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan dalam bentuk konflik atau pertentangan, selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Gambar 3 merupakan bentuk interaksi sosial. Asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada penyatuan dan dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu atau kelompok dalam bentuk kerjasama
mengadakan usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam membersihkan lingkungan masyarakat. Gambar 4 merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif, adalah interaksi sosial yang mengarah pada penyatuan dan dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu atau kelompok dalam bentuk kerjasama dalam membersihkan rumah ibadah. Kegiatan 2, pernyataan. Pertanyaan 1. Apakah dari keempat gambar tersebut di atas juga dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? 2. Apa saja bentuk interaksi sosial yang kalian temukan di lingkungan tempat tinggal kalian? 3. Bentuk interaksi sosial apa saja yang sudah kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal kalian? 4. Dampak apa yang kalian rasakan dengan adanya interaksi sosial yang asosiatif dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban: ya, karena keempat gambar tersebut termasuk bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif yang mempengaruhi kerjasama, persaingan atau kompetisi, dan konflik atau pertentangan. Kami temukan di dalam tempat tinggal kami adalah bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah yang mempengaruhi kerjasama dalam membersihkan lingkungan masyarakat dan di lingkungan tempat ibadah. Disosiatif yang mempengaruhi persaingan atau kompetisi. Bentuk interaksi sosial asosiatif saja yang kami terapkan di dalam tempat tinggal kami, yaitu bekerja sama dalam membuat rumah. Seseorang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Mereka harus bekerja sama dalam membuat hal yang susah menjadi mudah. Demikian hasil diskusi kami. Saya silakan untuk kelompok lain bertanya. Oke, sudah? Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 ini. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Mengapa terjadinya konflik? Mengapa terjadinya konflik? Pertanyaan yang paling bagus. Saya persilakan teman di kelompok saya untuk menjawab. Ya, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Konflik terjadinya karena perbedaan kebudayaan dan perbedaan kepentingan. Ya, konflik itu terjadi karena perbedaan faktor kepentingan, bisa juga perbedaan faktor kebudayaan. Oke, bagus. Jawaban dari kelompok ini. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2, kelompok 1? Silakan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti konflik atau pertentangan? Ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti konflik atau pertentangan? Silakan kelompok 1. Bagus. Dengan akomodasi atau pihak ketiga. Bisa dilakukan dengan cara akomodasi atau pihak ketiga. Oke, bagus. Pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, luar biasa untuk kelompok 1 yang sudah menyajikan hasilnya. Pada kesempatan ini juga kita akan lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1 adalah pertandingan dan persaingan atau kompetensi sepak bola yang dimainkan antara peserta. Dari gambar di atas merupakan interaksi sosial adalah disosiatif. Gambar 2 adalah menunjukkan para warga sedang demo dan atau pertentangan konflik. Dari gambar di atas merupakan interaksi sosial adalah disosiatif. Gambar ketiga di atas menunjukkan anak sekolah bekerja sama membersihkan halaman sekolah. Bentuk interaksi sosial adalah disosiatif. Gambar keempat di atas menunjukkan warga sedang membersihkan tempat ibadah. Bentuk interaksi sosial adalah asosiatif.
kegiatan belajar 2. 1. Apakah dari keempat gambar tersebut di atas juga dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? 2. Apa saja bentuk sosial yang kalian temukan dalam lingkungan tempat tinggal kalian? 3. Bentuk sosial apa saja yang sudah kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal kalian? 4. Dampak apa yang kalian rasakan dengan adanya interaksi sosial yang asosiatif dalam kehidupan sehari-hari? Jawab. 1. Yang kami pernah temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah gotong royong dan main bola. 2. Seperti membantu memperbaiki jalan yang rusak atau ketimbulan tanah longsor. 3. Membantu ibu membersihkan halaman rumah dan membantu ayah mencari makanan kambing. 4. Pekerjaan yang berat tidak bisa dilakukan sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Oke, sudah kelompok 2? Demikian hasil diskusi kami membuka ruang untuk bertanya. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah menyajikan hasilnya. Kita kasih aplaus dulu. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada? Ada? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, silakan. Mengapa interaksi sosial disosiatif tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa interaksi sosial disosiatif tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau interaksi sosial disosiatif tadi apa saja? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, silakan. Mengapa interaksi sosial disosiatif tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa interaksi sosial disosiatif itu tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Silakan kelompok 3. Interaksi sosial disosiatif diterapkan kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana? Coba ulang. Interaksi sosial disosiatif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, interaksi sosial disosiatif itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja tadi itu? Konflik, apa lagi? Persaingan, kompetisi, pertentangan atau konflik itu kan kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari itu. ya. Jadi sebenarnya bentuk interaksi sosial disosiatif itu diterapkan juga di dalam, bukan diterapkan tapi kita jumpai juga di dalam kehidupan Sehari-hari. Ada yang diterapkan, misalnya kompetisi, dalam hal ini pertandingan bola kaki itu diterapkan, ya, atau dilakukan. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Oke, kalau tidak ada lagi kita kasih aplaus. Oke, kalau sudah selesai semua, ada pertanyaan? Tidak ada. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, maka Pak Guru ucapkan terima kasih banyak sudah sampai kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Sebagai kesimpulan bahwa bentuk interaksi sosial itu ada yang asosiatif dan ada yang disosiatif. Jadi kalau asosiatif itu mengarah pada satu pihak, ya, satu tujuan. Sedangkan disosiatif itu mengarah pada tujuan yang tidak ada. Maka sebagai kesimpulan bahwa bentuk interaksi sosial itu ada yang asosiatif, ada yang disosiatif. Kalau bentuk interaksi sosial asosiatif itu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada tujuan yang sama. Kalau bentuk interaksi sosial disosiatif itu mengarah pada tujuan yang berbeda. Ya? Ya. Jadi kalau misalnya pertandingan bola kaki, berarti tujuannya berbeda. Tim A maunya dia yang menang, tim B maunya dia yang menang. Sekalipun sama-sama ini, sekalipun menang, kata menang,
Tapi tujuannya sama-sama tim itu berbeda ya, toh? Ya. Maka itu terjadilah disosiatif atau kompetisi atau persaingan. Kemudian kalau asosiatif itu mengarah pada satu tujuan yang sama, misalnya kerjasama, kemudian akulturasi, kemudian akomodasi, kemudian asimilasi, dan lain-lain. Kemudian kalau disosiatif itu ada kompetisi, ada apa saja? Konflik atau pertentangan, kemudian kontroversi, ya? Oke, itu tadi sebagai kesimpulan. Sebelum kita menutup pembelajaran, ya, sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru akan membagikan beberapa soal ini, ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru akan membagikan beberapa soal ini untuk mengetes sejauh mana kemampuan kalian di dalam menangkap materi pembelajaran yang sudah kita lalui ini. Oke, silakan masing-masing bisa hadir. Oke, sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah semua, maka soal itu diselesaikan, ya. Pak. Diselesaikan. Kalau sudah waktunya, Pak Guru kasih 15 menit, ya, untuk menyelesaikan itu. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan kumpul. Silakan kumpul di depan. Oke, sudah? Sudah. Ya. Oke. Kalau sudah semua, sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru ingin bertanya kaitan dengan pembelajaran kita ini. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau Menyenangkan. Benar tidak menyenangkan? Benar. Ya, kalau menyenangkan, maka terima kasih banyak. Proses pembelajaran kita di pagi hari ini, ya, pagi menjelang siang, ya, sudah jam 10. Pak Guru minta salah satu peserta didik untuk menutup kita di dalam doa. Silakan. Ya, Rahmawati. Silakan. Kita yang lain semuanya sikap berdoa. Sikap berdoa, ya, semuanya. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Teman-temanku yang beragama Katolik, izinlah saya mengangkat doa ini dengan ajaran yang dipercayai. Bersama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari pembelajaran pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau istirahat. Bimbinglah istirahat ini hingga dengan selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Itu nanti baru Pak Guru. Ya Pak. Sudah selesai semua. Sebelum kita tutup, masih ada satu lagi kesempatan. Penonton.